Gua baru tahu kalau pakai selang radiator model begini nih, yang transparan dan dia ada kawat-kawatnya, itu ternyata nggak rekomen. Kenapa? Karena udah banyak kejadian yang pecah, teman-teman. Oke, jadi video kali ini kita bakalan ganti selang radiator Ninja RR dan juga sekalian kita kuras airnya ya. Mari kita, let's go! Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MS Bike MV channel, teman-teman. Kembali lagi bersama Miss Beh di sini, dan kali ini kita bakalan bikin video cara ganti selang radiator Ninja RR dan juga sekalian kita kuras aja ya si air radiatornya. Oke, jadi singkat cerita, gue udah pakai selang modelan ini tuh sekitar kurang lebih 1 tahun ya. Dan ini tuh adalah selang transparan ya, teman-teman. Terus di tengahnya tuh ada kawat yang berkelok-kelok gitu kan. Nah, awalnya kenapa gue beli ini? Karena pada saat itu ada kesulitan buat memasang selang pakai selang originalnya ya. Kenapa sulit? Karena kan ini udah diganti ya radiatornya pakai Bipro. Terus jaraknya tuh jadi lebih dekat gitu ke area water pump ini. Jadi gue butuh yang bisa meliuk-meliuk gitu. Dan biasanya kan kalau pakai yang selang biasa tuh dia nekuk ya. Nah, cuman ternyata itu nggak rekomen karena banyak yang meledak, teman-teman. Meledak karena apa? Mungkin karena umur juga kali ya. Terus kan ini air radiator ini tuh panas banget ya, teman-teman. Jadi mungkin lama-lama si kawatnya itu kan pasti ikut panas juga. Terus dengan umur selang yang udah lama itu selangnya lambat laun jadi kalah gitu, teman-teman tuh. Jadi panas di dalam terus panas di dalam. Goblok. Ya, jadi si kawatnya ikut panas terus berat muncrat gitu ya, teman-teman. Nah, gue juga yang bagian atas itu sama tuh, lihat transparan ya. Terus awal beli itu lucu lah gitu, jadi si air radiatornya bisa kelihatan ya, cuman lama-lama tuh jadi kayak begini nih tuh. Jadi kayak berkerak mungkin ya di dalamnya. Jadi sekarang kita sekalian ganti aja ya, teman-teman. Oke, jadi ini selang barunya ya. Gua akhirnya beli dari merek Pro One Racing warna hitam. Kemarin tuh gue pengen coba pakai yang Samco, cuman Samco itu ternyata banyak sekali yang KW-nya ya, teman-teman. Dan kalaupun ada yang orinya, yang warna hitamnya tuh habis. Jadi gua kan sengaja ya pengen warna hitam. Jadi ya udahlah, kita coba aja produk dari Pro One Racing ini ya, teman-teman. Nggak hanya itu, gue beli juga klemnya nih. Nah, kalau ini klemnya dari merek Samco nih, Samco original ya, teman-teman, dari Thailand nih. Nanti kita pasang. Oke, dan ini buat air radiatornya gue pakai dari merek Prestone. Ini yang tipe antifreeze ya, yang warna biru. Ini tuh gue pakai juga di mobil dan beberapa kali juga pakai di motor ya, termasuk di si Queen ini. Jadi untuk kualitasnya sudah teruji aman Sulaiman ya, teman-teman. Nah, ini yang terakhir gue itu dapat hibahan nih, teman-teman. Lihat apakah ini? Jarang. Ini adalah tutup keong atau water pump dari NGRT ya, teman-teman. Tuh lumayan kan, ini tuh bekas dipakai kontes gitu. Jadi part-partnya gue kebagian ini, dan nanti sekalian kita pasang aja di sana ya, teman-teman, di si Queen. Let's go. Oke, langkah pertama kita kuras dulu air radiator yang existing ya, dengan cara buka bagian baut pembuangan air radiator di sebelah sini ya, teman-teman. Kita kemana sih mukana? Kadi tuh kadinya. Kelah. Oh, ke sana, teman-teman. Set. Kita buka dulu. Terus jangan lupa kita siapkan penampungannya ya di sini ya. Nah, ini kita buka dulu. Set. Kemana biteh? Dia salah. Kita buka ke arah kiri ya, teman-teman. Anjir, hese euy. Nih. Set. Nah, lihat. Ini kan ada yang ngecelak dikit ya, tapi di sini nggak ngocor. Tapi di sini nggak keluar ya. Itu artinya tutup radiator kalian tuh masih bagus ya. Jadi dia masih ngevakum gitu. Jadi ini nggak keluar nih yang di bawah. Nah, si ininya air radiator yang di sini nggak keluar. Jadi itu masih bagus ya, teman-teman. Nah, sekarang gimana cara ngeluarin air radiatornya? Buka aja ini. Tutup ininya nih. Tutup apa? Tutup radiatornya. Set. Nah, ini lihat ya. Lihat, simsalabim abrakadabra. Set. Nih, pada saat tutupnya dibuka itu otomatis dia langsung keluar ya. Kita tunggu sampai kosong, teman-teman. Oke, ini udah keluar semua ya airnya. Ini udah nggak ngecelak lagi dari sini. Berarti harusnya udah pada keluar nih si air-airnya, walaupun belum 100%. Oke, sekarang kita langsung ngebuka dulu aja si selang-selang yang existing ya, teman-teman. Kita buka dulu klemnya ya. Set.
Ini satu lagi yang bagian atas, dan kita fokus dulu di bagian kanan ya. Yang bagian kirinya nanti kita lanjut setelah berhasil ngeganti yang bagian kanan. Oke, setelah kebuka gini, kita tinggal cabut aja nih teman-teman. Simsalabim. Nah, ini kita siapkan dulu. Takutnya masih ada air radiator yang tumpeh-tumpeh. Ya, oke, ini kebuka teman-teman. Aman ya. Sekarang bagian sini. Oke, ini udah kebuka. Sekarang kita buka cover keongnya ya teman-teman. Oh, ini mah panjang nih satu ternyata nih teman-teman. Tuh, yang lainnya kan segini nih. Coba ini kita lihat satu lagi yang atas. Set. Nih. Bautnya udah kebuka semua ya teman-teman, nih lihat. Nih, jadi tadi ada yang satu yang panjang, itu jangan lupa itu posisinya di sini ya, di kanan bawah. Yang lainnya itu sama ukurannya segini. Tuh ya. Oke, selanjutnya kita langsung buka aja bagian keong rumahnya ya. Keong rumah keong. Set, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ya. Nah, ini dia teman-teman. Wah, udah kotor ya. Nanti sekalian bagian ininya kita bersihin juga. Cukup dengan dielap-elap aja sih harusnya. Oke, dan nanti rumah keong yang ini kita bakal ganti pakai produk dari NGRT warna hitam ya teman-teman. Beuh, cakep euy. Set, nah nanti gini ya. Oke, sekedar info nih, kita bandingin dulu antara rumah keong yang ori sama yang aftermarket dari NGRT ya teman-teman. Tuh lihat, dari sisi bentuknya itu mungkin sedikit perbedaan adalah di bagian dalamnya. Nih, kalau yang ori itu dia kayak nyekung gitu ya teman-teman tuh. Kalau yang ini dia flat. Terus di bagian yang lainnya harusnya mah aman lah ya. Ya sambil kita tes aja lah, semoga nggak ada kebocoran ya setelah dipasang nanti. Tapi ini ternyata si sealnya tuh ternyata nggak ada ya. Nanti kita harus beli dulu sealnya nih kayaknya teman-teman. Jadi kemarin itu kita nggak pakai seal nih, bukan seal apa sih, packing. Jadi kita harus beli dulu packingnya ya. Teman-teman ternyata ada nih packingnya, ternyata nempel di yang existing ya. Tadi dicongkel-congkel ternyata dapet tuh. Terus kita angkat aja sekarang. Packing ini tuh asal nggak sobek harusnya masih bisa dipakai ya teman-teman. Tapi ya kalau lebih bagusnya tuh diganti pakai yang baru. Set tuh. Aman ya. Ini kita pakai yang existing aja ya teman-teman. Let's go. Ternyata tadi nggak begitu kotor banget, jadi kita sikat-sikat kayak gini aja ya teman-teman, cukup lah. Oke, kita sekarang pasang dulu aja si tutup bagian cover water pumpnya ya, pakai dari mereknya NGRT. Nih, packingnya jangan lupa pasang dulu, set. Terus kita tutup pakai yang baru ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita masukkan baut-bautnya kembali. Oke, sekarang kita kencangkan bautnya. Pastikan semua bautnya rata ya kencengnya ya teman-teman. Terus kalian modelnya bisa ngencenginnya tuh secara silang ya. Jadi dari sini dulu misalkan, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Set. Oke, sip, mantap. Cakep, euy. Nanti kita bakal ganti juga ya semuanya ya, pakai nuansa-nuansa hitam kayak gini ya manisannya. Jadi nanti mungkin pelan-pelan lah kita nyicil ya, misalkan tutup ini, dan lain-lain lah. Nanti di video selanjutnya kita ganti aksesorisnya pakai manisan dari NGRT ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut fitting bagian selang yang barunya ya. Oke, selangnya kita buka ya teman-teman. Kita dapat yang bagian panjang satu. Ini nanti buat yang di sebelah kiri ya. Ini nanti kita pasang setelah yang bagian kanan beres. Selanjutnya ini yang bagian kanan nih teman-teman. Nih ada logo Pro One Racing ya. Ini original. Dan kita dapat juga klem-klemannya. Cuman di sini kita nggak bakalan pakai yang ini ya, karena kita udah beli yang ini, yang Samco ya teman-teman. Nih nanti posisinya kurang lebih gini ya. Kumaha sih? Nah ginilah. Oke, lanjut kita pasang aja sekarang ya teman-teman. Let's go. Oke, biar fittingnya lebih gampang, kita buka dulu baut si radiatornya ya, biar radiatornya bisa gerak-gerak dulu. Setelah dibuka, jadi kan ini main ya.
Nah ini nggak apa-apa, kita kayak gini dulu, nanti pas udah kepasang baru kita kencengin lagi baut radiatornya. Oke, kita pasang dulu ini klemnya ya. Selanjutnya kita langsung masukin aja klemnya ke selang radiatornya teman-teman. Nih kita dedet-dedet kayak gini aja nih ya. Set, set. Oke, pemasangannya udah beres ya. Jadi nanti kalian kalau masang klem modelan Samco kayak begini, itu ternyata lebih bagus kalau dia rata sejajar dengan selang gitu teman-teman, lihat. Nih, satu lagi tuh rata juga. Oke, dan ini selang Pro One ini sebenarnya harusnya tuh ini bakalan fit kalau dia radiatornya original nih. Lihat tuh jalurnya ya, jadinya begini nih harusnya. Nah, karena kita udah ganti pakai Bipro, itu kita harus balikin nih kayak gini. Tuh. Jadi nanti kita coba pasang dulu di bagian atas, terus bagian bawahnya kita pasang juga ya. Jadi dibalik ya. Harusnya mah aman ya. Tapi nanti kita coba aja dulu ya, teman-teman. Oke, pemasangannya pun cukup mudah ya. Jadi bagian atas dulu ya. Tadi udah dimasukin ini. Udah sampai mentok, terus sekarang tinggal bagian bawahnya nih, teman-teman. Masukin kayak gini aja langsung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Apa susah ya? Tadi yang bagian atas mah gampang. Ini kalau dipaksa takut ini patah ya. Jadi ternyata karena kita udah ganti pakai NGRT ya, si keong ininya tuh bagian ujungnya dia lebih gede gitu dibanding yang ori tuh. Kalau ori kan dia cuman kecil ya. Jadi harusnya kalau pakai ori mah aman. Karena kita udah pakai NGRT dan itu lebih gede, jadi kayaknya kita pasangnya itu tanpa klem ini ya, nggak apa-apa lah. Jadi klemnya cuma di atas doang. Lagian nanti kan gua pasti pakai fairing ya. Fairingnya tuh di bagian sini nggak begitu kelihatan sih, nggak kelihatan malah. Kalau ini kan kelihatan, jadi kan bagus ya. Ada aksesoris klem dari Samco-nya tuh masih terlihat kalau yang atas. Oke, jadi yang ini kita pasang tanpa klem Samco ya teman-teman. Tuh lihat, kalau nggak pakai klem mah gampang tuh masukinnya. Tinggal nanti kita kencengin di si area klem yang ini ya, yang normalnya. Oke, kita kencangkan bautnya. Oke, nah ini udah kepasang. Jadi tampilannya kayak gini ya teman-teman. Ini ternyata tadi dipotong ya sekitar 2 sentian lah, jadi biar lebih dekat ke area belakang gitu, jadi lebih enak lah penempatan selangnya. Tuh cakep ya. Oke, dan ini tampilan di bagian kiri selang radiator yang kiri ya. Tadi di skip pemasangannya, cuman overall masangnya itu kurang lebih sama lah kayak yang di kanan, cuman ini bedanya kan karena ada sensor suhu, jadi kita harus potong dulu ya teman-teman. Yang awalnya bentuknya kayak gini, nanti kita potong di bagian tengah sininya nih biar bisa nyambungin si sensor suhu ya teman-teman. Tuh lihat, jadi kayak gini. Oh ya, tadi kita pasangin juga di sini nih si klem Samco-nya ya. Dan di ujung sana tuh yang ke head itu nggak usah, nggak apa-apa ya. Karena kebetulan kan belinya cuma 2 juga ya. Jadi yang terpasang ke si radiatornya ini kita pakein klem dari Samco ini ya teman-teman. Tuh lihat, cakep ya. Rapi banget. Oh ya, pastikan pemasangan klem-klem yang ini tuh harus kenceng ya buat menghindari dari kebocoran. Dan nanti kita sekalian tes aja bocor atau enggak ya, udah bener atau enggak pasangnya ya. Oke, let's go. Oke, sekarang buat memastikan pemasangannya udah bener atau belum ya, bocor atau enggak, kita isi pakai air radiatornya ya. Let's go. Oke, kita buka dulu ini, tutup radiatornya. Terus biar memudahkan pengisiannya ya, pakai corong aja nih teman-teman. Kita langsung isi aja deh di sini. Pelan-pelan ngisinya ya. Oke. Waduh. Tumpah-tumpah tuh, lihat. Kalau ngisinya terburu-buru tuh kayak tadi tuh, tumpah. Ya harus sabar aja ya teman-teman. Sip. Nah, kita isi sampai penuh kayak gini nih ya. Tuh lihat. Tuh. Nih, nanti pas udah penuh kayak gini itu kan belum terisi semua ya. Jadi nanti kan ada yang masuk ke bagian-bagian mesin lah. Nah, caranya dengan kondisi kayak gini kita sekalian nyalain dulu motornya. Nanti itu bakal ngebluk-bluk kayak gitu. Itu artinya air radiatornya sudah menyebar ke dalam mesin juga ya, teman-teman. Oke, sekarang kita nyalain dulu motornya ya.
Tuh lihat teman-teman, tadi kan penuh ya, setelah diselah jadi berkurang. Nah ini sekalian kita isi lagi. Oke, jadi sambil nunggu kita sambil ngecek juga ya ada yang bocor atau enggak. Ini harusnya aman. Coba yang satu lagi. Oke, sejauh ini masih aman ya teman-teman. Tidak ada yang menggenang gitu atau keluar-keluar. Kita tengok lagi. Tuh ada yang bluk keluar ya. Kita gas aja tipis-tipis. Tuh ngebluk tuh. Dia berkurang lagi kan ya. Nah kita bisa isi lagi kalau si airnya udah masuk ke dalam gitu. Tapi kalau udah beberapa menit dia stay segini, itu berarti udah tersirkulir dengan baik ya. Tuh masuk kan ya. Dan sekarang isi lagi. Tuh jadi cara ngisinya gitu ya teman-teman. Setelah diisi lagi nanti kita coba gas-gas lagi sampai pastiin airnya masuk lagi atau enggak. Oke, kayaknya udah aman ya teman-teman ya. Jadi kita matiin dulu motornya, terus kita pastiin di double check lagi selang-selangnya nggak ada yang bocor ya. Oke. Oke, jadi segitu aja video dari gua kali ini ya. Semoga nanti aman ya. Nanti teman-teman semua sambil pantengin juga. Nanti kalau misalkan gua ada update buat ternyata selangnya itu bocor gitu. Nanti gua bakalan update di sosial media gua yang lain ya. Jadi kalian bisa follow Instagram ataupun TikTok dari gua ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Terima kasih yang udah menonton sampai full, dan kalau yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu, dan jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga bagikan ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian pada tahu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.